Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada saat ini kita masih membahas bab 1. Oleh karena itu, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama bahwa Allah mempunyai sifat berfirman atau kalam. Kitab yang wajib kita imani ada 4. Nah, sebagian dari firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya tersebut, dalam perkembangannya ada yang dikukuhkan berupa kitab, tetapi juga ada yang berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Untuk memahami secara rinci tentang suhuf, maka marilah kita ikuti pembahasan selanjutnya. Pengertian suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasulnya, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Adapun dalil tentang suhuf adalah telah tertera dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Suhuf dan kitab mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan antara suhuf dan kitab adalah sama-sama firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perbedaan antara suhuf dan kitab: nomor 1, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab dibukukan, sedang suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Selanjutnya, Nabi dan Rasul yang menerima suhuf. Pertama, Nabi Adam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Sib menerima 60 suhuf. Sedangkan Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, sedangkan Nabi Musa menerima 30 suhuf. Ada beberapa hikmah diturunkannya kitab kepada manusia, antara lain: 1, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah orang-orang yang terdahulu. Nomor 4, dapat mengetahui betapa besar kasih sayangnya Allah kepada para hambanya. Yang kelima, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nomor 6, mensyukuri nikmat Allah karena telah dianugerahi petunjuk kehidupan. Yang ketujuh, hati manusia merasa tentram karena mempunyai pegangan dan petunjuk hidup. Yang kedelapan, memiliki sikap toleran yang tinggi, saling menghormati dan saling menyayangi. Hikmah yang kesembilan yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Dari pembelajaran kali ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa nomor 1,
iman kepada kitab Allah itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Berarti mengingkari salah satu kitab Allah berarti mengingkari para rasulnya. Mengingkari kitab Allah berarti mengingkari malaikatnya dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, anak-anakku, fungsi kitab adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia ke arah tujuan hidup yang benar. Tanpa kitab, maka umat manusia akan tidak terarah hidupnya, akan menghambur-hamburkan waktu, dan akhirnya dia bisa tersesat dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab inilah yang paling terjamin kemurniannya sampai sekarang. Dan kitab ini adalah untuk umat seluruh alam. Yang keempat, umat Islam hendaknya mencintai kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dengan cara gemar membaca Al-Quran, gemar mengajarkannya, dan menjalankan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan pelajaran kali ini. Maka selanjutnya, agar supaya kita lebih memahami bagaimana contoh perilaku orang yang iman kepada kitab-kitab Allah, marilah kita saksikan video berikut ini. Hari ini aku pulang. Perjalanan cukup melelahkan. Ku coba untuk mengenal seseorang di sebelahku. Dengan segala upaya, aku coba untuk berinteraksi. Tapi sepertinya sia-sia dan cukup membuatku kesal. Sudahlah, lupakan. Aku harus cepat ke gereja. Di keseharianku, aku selalu berkumpul dengan Edo, temanku. Pada hari itu,
aku bertemu orang itu lagi. Dan itu cukup membuatku penasaran. Sebenarnya, siapa dia? Ternyata dia orang baik. Sebagai makhluk sosial, aku coba untuk berinteraksi lagi dengannya. Ternyata dia mengajarkan aku arti toleransi beragama yang sesungguhnya. Terima kasih.